Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, adik kakak, alhamdulillah kita masih dikuatkan untuk berpuasa sampai hari ini, di bulan Ramadan ini. Semoga jerih payah kita kelak akan dibayar dengan nikmat surgawi di akhirat atau di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang disunahkan, dianjurkan, dikerjakan di bulan Ramadan. Poin kelima yang dianjurkan oleh para ulama adalah kaful lisan wal hawasi an fudulil kalami wal af'alil mubahati. Menahan lisan dan anggota badan dari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan tindakan-tindakan yang tidak berfaedah. Jadi jangan banyak berbicara kecuali yang penting-penting saja. Jangan berbuat kecuali hal-hal yang bermanfaat saja. Dalam hadis yang sangat terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan selain beliau, dan barangkali jamaah pun sudah hampir hafal hadis ini. Rasulullah katakan, "Malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Ketika seseorang tidak mampu meninggalkan ucapan dusta, perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Allah tidak butuh terhadap usahanya dalam menahan lapar dan dahaga. Ini poin penting untuk kita, jamaah sekalian, ayah bunda, adik kakak. Kita di Ramadan itu dituntut untuk meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan dusta, ghibah, dan lain sebagainya. Tapi hal ini bukan menunjukkan jika di luar Ramadan hal tersebut boleh kita kerjakan. Tentu tidak. Tapi kenapa di bulan Ramadan ditekankan supaya menjadi ajang latihan kita? Karena Ramadan itu adalah madrasah, sekolah. Jadi selama sebulan kita bersekolah, sebulan kita dilatih untuk meninggalkan ucapan dusta, ghibah, tindakan sia-sia. 11 bulan yang lainnya kita sudah bisa untuk mengaplikasikan di dalamnya. Bukan berarti haramnya hanya di Ramadan. Di luar Ramadan pun tetap haram. Hanya saja di Ramadan keharamannya dilipat gandakan. Dosanya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ancamannya nyata. Ancamannya orang yang tetap bohong di Ramadan, orang yang tetap dusta, tetap ghibah, maka puasanya tidak dianggap oleh Allah. Sah. Artinya sah itu kewajibannya gugur, tidak perlu mengkodok. Tapi jika berbicara pahala, wallahu a'lam, pahala kemungkinan menguap, tidak tersisa sama sekali. Dan pelajaran penting untuk kita, hikmah kelima dari tausiah ini, perlu untuk kita renungkan. Kadang kita semangat untuk menjaga diri dari sesuatu yang halal. Dari subuh sampai matahari terbenam maghrib nanti, kita sering sekali bisa menahan lapar. Nasi putih halal, air putih halal, jus, sirup halal, lauk pauk, tahu tempe halal. Namun selama 14 jam kurang lebih kita memberanikan dan mengazamkan diri tidak mau menyentuh itu. Yang halal-halal saja kita berusaha untuk menghindarinya. Tapi aneh bin ajaib, ada orang yang menghindari yang halal namun mengerjakan yang haram. Nasi putih itu halal, air putih itu halal, dia bisa tinggalkan selama 14 jam ketika berpuasa. Ghibah itu haram, bohong itu haram, tapi anehnya diterjang meskipun ia sedang berpuasa. Ini sebuah ironi. Yang halal ia tinggalkan, yang haram ia terjang tanpa dipedulikan. Maka pelajaran untuk kita, Ramadan mengajari jangan berbicara kecuali yang bermanfaat, jangan berucap kecuali itu
hal-hal yang menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fikirkan dulu sebelum berucap. Jika tidak ada kebaikan, tutup mulut kita. Gerakkan lisan kita hanya untuk zikir, hanya untuk tilawah Al-Quran, hanya untuk menasehati kebaikan, hanya untuk mengingatkan orang. Selebihnya tutup mulut kita ini di bulan Ramadan. Perbuatan kita sama. Perbuatan kita ketika tidak mendatangkan manfaat, tambahan amal ibadah, tambahan pahala, jangan lakukan itu. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu menjaga kita, menjaga lisan kita, menjaga badan-badan kita ini, sehingga berucap dan berbuat hanya yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita dan semoga Allah bimbing kita selalu. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.